lagi di Video Kine. Fine Video Kine. Hai, Ya. bersama Sarcio. Saya Syadik. Ya. Oke. Jadi kemarin kita habis nonton film apa? Doctor Strange. Ya. Pasti udah pada tahu kan? Itu kayak super famous here. Ya, itu sebuah film superhero Marvel, Another Again, di tahun ini. Doctor Strange ini menceritakan seorang dokter betulan bernama Stephen Strange. Doctor Strange dia dokter bedah yang ahli dan terkenal. Ya jago banget lah dia tuh, kayak tangannya super steady lah gitu-gitu. Sampai suatu hari dia kecelakaan. Nah, pas kecelakaan ini tangannya rusak. Akhirnya satu hal berlanjut ke berikutnya, dia menjadilah Doctor Strange. Nah, pas kita nonton tuh ya, tuh filmnya tuh sampai bikin pusing gitu saking psychedelic visual artnya ini. Gue oke banget lah ya. Emang Marvel tuh kayak menurut gue emang nggak bakal ngecewain lah di bagian-bagian sinematiknya. Pokoknya visualnya, secara visual tuh dia emang nggak akan ngecewain banget lah. Kayak oke banget visual efeknya tuh kayak psychedelic abis lah. Emang nggak tahu sih gue di komiknya kayak gimana. Emang harusnya kayak gitu apa gimana sih? Nah, setahu gue tuh Scott Derrickson dia tuh emang sengaja nih Cil, dia mengambil referensi Doctor Strange tapi dari komik yang zaman dulu yang awal-awalnya saat Stan Lee masih produksi juga. Jadi kalau lo lagi pusing jangan nonton. Tapi kalau mata lu pengen dihibur, nontonlah. Musik. Marvel nih sering dikritik bahwa musiknya ini nggak memorable, cuman serve its purpose. Tapi kayak lo nonton, harusnya pengalaman lo nonton tuh selain mata juga telinga gak sih? Iya, kayak yang lo cari dari, apalagi kalau lo nonton di bioskop. Iya. Nah, sedangkan speakernya oke gitu kan. Gue kemarin nonton tuh udah berusaha mengingat lagu yang lagu skor di satu sebuah scene. Terus lanjut ke dua scene berikutnya, gue langsung lupa. Padahal gue udah kayak sengaja ngingetin. Gue sebagai yang tidak yang mendengarkan banget nih musik-musiknya, ya gue berusaha untuk enjoy the movie sambil ya pokoknya secara visual dan secara musik. Cuman kayak ya udah kayak ya itu musiknya mendukung aja gitu menurut gue, cuman ya emang gak memorable sih. Walaupun sebenarnya justru karena kita nggak sadar, berarti musiknya itu berhasil ngebawa emosi yang dibawa sini kan. Cuman ya mungkin gue dapetnya kayak gitu. Cuman ya emang nggak sebenarnya gue kurang suka sih, karena gue berharap lebih gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa diharapin lagi. Tapi emang Marvel kayak gitu nggak sih? Kayak di Captain America juga. Paling nggak DC dengan filmnya seperti itu, musiknya. Gimana tuh? Kemarin Suicide Squad tuh tracknya banyak yang bagus. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya banget, kayak I will buy the album gitu loh. Ya maksudnya berharap juga nggak sih lo, kayak setiap superhero Marvel kan banyak banget nih, pasti kayak unik banget gak sih kalau punya soundtracknya sendiri-sendiri atau musik score-nya sendiri-sendiri. Apalagi kan kalau lo punya kan? superhero favorit lo ada di Marvel. Ya, berikutnya Benedict Cumberbatch. I love Benedict Cumberbatch, dari Sherlock sampai Imitation Games. Terus nggak tahu sih, gue mixed feeling banget sih sebenarnya nanti dari nonton si Doctor Strange ini, karena dia oke banget sebenarnya meraninnya, ya nggak sih? Ya, kayak betul. Sebagai sebagai Doctor Strange dia cocok banget, karena dia tuh emang dari dulu tuh emang kayak dilatih banget nih sih, kayak mencari jawaban di setiap filmnya yang kayak Sherlock lah atau ya Imitation Game. Menurut gue dia berhasil ngebawa karakter si Doctor Strange. Mungkin agak nggak terlalu cocok sih sama komiknya, cuman buat feel-nya dari Marvel Cinematic Universe menurut gue dia fit-in banget. Dari bercandaannya yang menggunakan bahasa ya jokes seperti itulah. Ya cocok lah, dia emang ya he's a great actor gitu loh. Tapi gue sebenarnya agak sedih sih si Benedict Cumberbatch ini nantinya akan harus ketemu dengan orang-orang Avengers. Karena nggak tahu sih, gue kayak agak sedikit gitu, karena dia tuh sebenarnya udah jadi hero gitu di Sherlock, tapi dia tuh tidak harus pakai cape and costume itu, kayak aduh. Terus kayak funny mustache, terus apa lagi ya? Terus kayak kumisnya menggelikan sih. Terus gue emang biasa aja kan dengan film Civil War kemarin, jadi kayak gue agak sedih ntar dia harus ketemu oldem yang pakai kostum itulah. Ya udahlah gitu. Tapi matter of opinion ya. Yang gue mau bahas di sini kan ada Rachel McAdams ya. Dia tuh sebagai ya pacar / teman peduli lah
si Doctor Strange ini. Tapi gue tahu dia aktor yang baik, cuman gue merasa karakternya tuh shitty gitu gak sih? Dia cuman ada buat ngisi plot hole gitu, kayak lu butuh ini ada dia, lu butuh itu ada dia. Pak, cuman anehnya tuh kenapa Marvel ngebuat karakter pendamping tuh suka kayak gini gitu. Kayak misalkan Pastor yang mainin Natalie Portman, namanya siapa? Namanya Jane Foster. Cuman di film dia nggak berguna, walaupun di komik sekarang dia udah jadi Thor. Iya. Oh gitu ya? Iya betul. Tapi ya udahlah. Oke, udahlah ya, mungkin kurang backstory dari ya udah, mungkin emang si Marvel ini mau menunjukkannya emang si first role-nya ini selalu dimunculkan ya bertubi-tubi gitu. Terus ada Tilda Swinton, dia jadi seorang mentor dari Doctor Strange. Terus kayak dia tuh mukanya bisa memasangkan misteri creepy gitu gak sih? Kayak sosoknya baik, cuman dia bisa membuat lu bertanya gitu sebenarnya dia apa. Lu katanya harusnya Ancient One, bukan si perempuan. Nah, itu mungkin ya itu si Marvel ini kan katanya universe pengen diversity gitu kan. Ya, mungkin dia mau membawa isu feminisme di mana orang yang lebih berkuasa tuh nggak harus cowok, ya gak sih? Sotoy aja sih. Ya, gue juga sotoy aja sih. Gue merasa film Marvel emang ya plotnya gitu-gitu aja sih kayak. Jadi penonton jangan berharap apa-apa selain visual. Karena ya gimana ya? Ya udah, lo ngerti lah film Marvel tuh kayak gimana ya, kayak Civil War ya udah. Masalah yang gue paling kesel tuh si Marvel di Cinematic Universe, dia tuh berusaha ngebawa humor. Gue tahu humor nih fungsinya biar kayak dia relatable sama manusia, dia bikin kita keterkaitan dengan keterkaitan dengan film ya. Cuman humor nih gue bingungnya kenapa dia harus dibawa sampai akhir film kayak. Iya gitu loh, kayak kadang-kadang tuh jadi nggak kerasa gitu nggak sih tegangnya, suspense-nya. Scene dimana lo butuh tegang jadi lucu dan nggak berbeban dan terus kayak, lewat jadi kayak. Jadi ya udah, mungkin emang film ini tuh ya emang purpose-nya adalah untuk menghibur penonton dan mungkin itu berhasil ya, karena banyak banget sebenarnya orang-orang yang terhibur yang gue tanya-tanya. Cuman kalau menurut gue pribadi sih, gue hampir ketiduran di nonton filmnya karena sebenarnya dia ketiduran di akhir. Nggak tahu, gue merasa ini agak boring sih. Cuman ya itu ya emang ya tatanannya Marvel tuh emang kayak gitu loh. Gue ngelihat dari dari Civil War lah yang paling ketara dari kemarin itu kan, maksudnya film Marvel terakhir yang ditonton ya itulah paling. Terus penjahatnya di film Doctor Strange ini sebenarnya gue jadi bingung gitu, kayak penjahatnya sebenarnya yang mana, terus iya sih, terus gue ya nggak berkesan gitu lah, kayak kayak udah lewat aja gitu, kayak ya udah ini kebanyakan konflik internal gitu gak sih? Iya. Kayak ya udah nih gue kecewa, kita kecewa tapi ya gimana, itu Marvel ya, itu Marvel. Yeah, what do we expect ya, kita mau ngekritik film Marvel seapapun juga sebenarnya. Gue film Marvel berikutnya keluar gue nonton juga. Iya sih. Karena ya semua orang nonton, nggak ada yang alasan sosial. Enggak. Gue ngikutin Black Panther, gue nonton Black Panther. Ini berharap, tapi gue tahu nggak bakal terjadi, bahwa film Marvel tuh please fokus lebih ke plot ya. Terus kayak kurangin dikit lah humornya, mungkin iya menghibur, cuman di awal film boleh itu ngebawa ringannya, cuman lo nggak bisa set film segitu ringan sampai akhir film. Dan sebercanda itu kalau menurut gue, kayak ya udah, jadi kayak ya udah nontonnya hanya sekeliwat aja gitu, kayak ya udah oke, ini Doctor Strange, oh iya seru dah. Dan gue berdoa hal itu terjadi sebelum Black Panther, karena gue suka Black Panther. Tapi ya udah, nih gue mau ngasih rating gue adalah lupa dalam 2 hari. Loh, enggak sih, gue nggak lupa dalam 2 hari sih. Cuman kalau kayak di IMDb gue ngasihnya 7,5/10 lah. Itu doang. Kalau kalian mau berpendapat silahkan komen di bawah. Komen oh ya. Terus ya subscribe, like ya, semua itulah yang di YouTube. Saya Syadik. Saya Sarcil. Dan sampai jumpa di Vine berikutnya. Dadah. Boom!